Selanjutnya wasunanuhu, sunat-sunat mandi wajib itu apa sunatnya? Yang pertama sunatnya adalah at-tasmiyah, baca bismillah. Bismillah. Loh, bolehkah membaca bismillah sementara waktu kita itu junub? Boleh tidak? Nah, di sini dikatakan wala yaqsudu biha al-junub. Jangan orang yang berjunub itu mengkasatkan dia itu adalah sebagai Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai Al-Quran, bukan. Bal az-zikru, tetapi diniatkan adalah sebagai zikir. Ini penting Bapak Ibu baca bismillah itu. Karena apa? Dalam hadis Nabi Muhammad itu kan dikatakan ma min zibalin ma yubda'u bi bismillah fahu aqta. Apa sesuatu apapun yang kita lakukan kalau tidak diawali dengan bismillah maka ia terputus dari rahmat. Nah, makanya bismillah ini tetap kita lakukan, kita baca walaupun dalam keadaan junub ketika kita mau mandi, tapi kita niatkan bukan sebagai Al-Quran, melainkan kita niatkan sebagai zikir. Yang kedua, kalau sempat wal wudu qablahu. Jadi sebelum mandi tadi kita berwudu amun sempat. Bagi orang yang tidak bisa kena air langsung, karena tadi katanya kan kalau kita langsung ke sini, coba kalau kita basuh badan kita dari bawah, suhunya naik ke atas. Jadi akhirnya kita terhindar dari stroke, itu kata orang. Itu ya saya nggak ngerti sih. Nah, logikanya itu luar biasa dalam Islam. Logikanya adalah artinya apa yang dilakukan dalam Islam itu sesuai dengan protokol kesehatan. Sebelum mandi kita wudhu dulu. Artinya kita sudah melaksanakan protokol kesehatan. Kalau kita tidak ingin mandi yang langsung kena air itu, nah, berarti Islam ini sudah mengajarkan luar biasa. Makanya insya Allah bagi orang yang sering berwudu itu akan terhindar dari penyakit. Itu betul, tidak salah seperti itu. Nah, yakin kita insya Allah panjang umur kita. Niat wudunya apa? Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, kan wudu itu apa? Niat wudu itu bisa aja secara mutlak. Nawaitul wudu'a fardhalillahi ta'ala. Sengaja kau berwudu karena Allah Subhanahu wa taala. Atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sengaja kau berwudu karena Allah taala. Atau mau spesifik, mau khusus pun bisa. Nawaitul wudu'a liqiraatil Qur'an, itu lafalnya. Sengaja aku berwudu untuk membaca Al-Quran. Nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli. Sengaja aku berwudu untuk sunnah mandi. Kan kita mandi wajib, tidak, sunnahnya adalah mandi. Atau bahasa Indonesianya aja, dalam hati. Jadi wudu ini tidak hanya untuk sholat, maksudnya untuk apapun. Nawaitul wudu'a li sihhatil badan, misalnya. Sengaja aku berwudu untuk kesehatan badan, boleh. Namun sebenarnya lebih mudah, lebih nyaman kita berniat wudu itu sunat mutlak. Apa maksudnya? Bukan sunat mutlak. Wudu itu adalah untuk mutlak, kepentingan umum. Nawaitul wudu'a fardhalillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu fardu karena Allah taala. Apakah nanti kita baca Al-Quran, apakah kita mau apa kek, mau sholat sunat, mau sholat wajib, bisa kita lakukan. Tapi kalau kita berniat hanya khusus, misalnya nawaitul wudu' li sihhatil badan, sengaja aku berwudu untuk kesehatan badan, maka ketika ingin membaca Quran, membaca atau sholat, maka tidak bisa kita laksanakan karena niatnya hanya untuk kesehatan badan tadi. Nah, yang selanjutnya adalah sunnah mandi itu imrarul yadi alal jasad, yaitu tangan kita ini menggosok, atau bahasanya di sini adalah bidalki. Dalki bukan daki. Ya, bukan daki. Dalki itu tadlik namanya. Nah, apa namanya Ibu, Bapak? Tadlik itu ini namanya, bahasa Indonesianya, bahasa Banjarnya nggak ada paham juga. Pokoknya digosok-gosok lah kayak gini. Nah, di kan kayak gini. Jadi seluruh badan kita di ini kan, itu sunat.
Jadi tidak hanya sekedar kayak gitu, bukan sekedar seperti itu, tetapi ini kan ditadlik, seperti itu. Untuk apa? Sunnahnya itu adalah supaya memang betul-betul air itu tersampaikan ke badan kita. Nah, yang terakhir adalah al-muwalat. Muwalat itu maksudnya adalah berturut-turut, at-tatabu. Jadi dari kepala langsung ke leher, langsung ke sini. Walayah bihaisu la yahsulu bainal adwaini tafriqun katsirun. Bukan misalnya gini, membasuh muka lalu menerima telepon, basuh muka, basuh kepala dulu, mandi kepala, lalu terima telepon, halo, sampai 5 menit kering dah di kepala kita nih, kadang ingat lagi kita mandi. Kita nih apa gerang mandi wajib, kadang ingat lagi, lalu sampai kering sudah di kepala kita ini, lalu kita lanjutkan setelah habis menelpon tadi, kita lanjutkan lagi. Nah, itu bukan muwalat namanya. Harusnya muwalat itu tetabu, jangan sampai kering anggota tubuh kita ini, pokoknya sampai harus ini kisahnya aja gitu ya. Nggak ada sih sebenarnya orang mandi, pasti kalaupun bunyi telepon, nanti saya lagi mandi, pasti kayak gitu. Wa taqdimul yumna min syaqqaihi 'alal yusra. Jadi kita dahulukan bagian kanan dari badan tubuh kita. 'Alal yusra, baru sebelah kiri. Nah, itu. Nah, inilah Bapak Ibu dari sebagian sunat mandi wajib tadi.